Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas C. Nama saya Mardialita Mandasari dengan NPM 222170072. Dan saya Setiagnia dengan NPM 222170021. Perkenalkan, nama saya Nur Ibnu Rafi. Saya dengan NPM 222170074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk lahan karang sambung. Kawasan karang sambung memiliki 3 bentuk lahan, yaitu ada bentuk lahan fluvial, yang kedua bentuk lahan denudasional, dan yang ketiga ada bentuk lahan struktural. Bentuk lahan asal dari proses fluvial meliputi dataran banjir, dataran devial, sungai teranyam, sungai deam, dering, dan daerah sedimentasi. Bentuk lahan asal proses denudasial merupakan keragaman yang banyak dengan diklasifikasikan berdasarkan kekuatan, pengikisan, dan kemiringan lereng, seperti halnya perbukitan kerikil, lembah, hingga perbukitan kerikil kuat. Selain itu juga terdapat pendapat pendim yang merupakan bentukan lahan asal proses denusional yang merupakan hasil endapan longsoran lahan perbukitan. Sedangkan pada bentuk lahan proses struktural memiliki bentuk lahan meliputi lembah antiklinal dan perbukitan patahan. Sekian penjelasan mengenai bentuk lahan karang sambung secara umum yang disampaikan oleh saya pribadi. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan penjelasan mengenai bentuk lahan karang sambung. Di karang sambung ini ada sungai yang bernama Sungai Lukulo yang memiliki panjang sekitar 63,5 km. Pola alirannya ini dominan dendrik di bagian atas hingga tengah. Sedangkan dari tengah ke bawah pola alirannya ini berbentuk paralel, sehingga subparalel fisiograf bagian hulu berupa perbukitan, pegunungan, dan lembar antar pegunungan. Sini saya akan menjelaskan tentang geomorfologi atau morfologi dari karang bolong. Pada bentukan lahan geomorfologi karang bolong ada bentuk berbentuk pantai cliff, di mana daerah pesisirnya adalah tebing-tebing batu yang terkikis oleh air laut atau yang disebut dengan abrasi. Di daerah ini juga terdapat muara sungai dari Cicing Guling. Dan di karang bolong ini juga terdapat gua. Gua ini adalah hasil proses dari abrasi dan juga erosi yang terjadi di sekitaran pesisir pantai tersebut. Abrasi ini disebabkan oleh arus pantai yang cukup kuat dan menabrak batuan atau keras, karena kandungan batuan ini tergolong batuan sedimen dan menjadikan batuan ini mudah terkikis atau mudah mengalami erosi dan abrasi. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Rai Syarifatun Nabila dengan nomor pokok mahasiswa 222170082. Di sini saya akan menyampaikan deskripsi umum geologi karang sambung. Geologi karang sambung ini sangat rumit karena dulunya karang sambung berada pada zona subduksi, yaitu proses subduksi antara lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, batuan yang ada di karang sambung juga tidak beraturan dan melawan hukum superposisi. Hal ini disebabkan karena karang sambung berada pada zona melang atau zona kacau. Nah, di karang sambung kita dapat menemukan berbagai jenis batuan yang bersifat ultrabasah sampai asam. Nah, jika kita ingin menemukan batuan yang bersifat ultrabasah, kita dapat berkunjung ke wilayah utara karang sambung. Dan jika ingin menemukan batuan yang bersifat granitis, kita dapat mengunjungi wilayah selatan karang sambung. Di karang sambung juga terdapat dataran aluvium Lukulo yang dipengaruhi oleh proses pengendapan di Sungai Lukulo. Mungkin hanya sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zaila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari geologi karang sambung. Kemudian selanjutnya mengenai
deskripsi geologi karang sambung yaitu adanya batuan-batuan tertua di karang sambung yang berumur pra-tersier dan juga tersier. Juga terdapat batuan tertua di Pulau Jawa yaitu sekismika, di mana batuan ini merupakan pondasi terbentuknya Pulau Jawa. Di karang sambung terdapat pula batuan rijang, gamping merah, dan filolapa atau lapa bantal yang sebenarnya hanya bisa ditemukan di dasar laut dengan kedalaman 4000 meter, yang membuktikan bahwasannya dulu karang sambung berada di dasar laut. Dan terdapat pula batuan serpentinit, yaitu batuan metamorf yang terbentuk di lantai samudra dengan kedalaman 5000 meter yang tersingkap ke permukaan. Hal ini juga dapat membuktikan bahwa karang sambung dulunya berada di dasar samudra. Selain itu, kita juga dapat menemukan batu diabas, kolumnar join, pilit, dan di dekat kampus BRIN pula terdapat batu gamping numulites yang biasanya terbentuk di lautan dangkal. Dari uraian di atas dapat menjadi bukti bahwa karang sambung dulunya merupakan trench atau palung, yaitu pertemuan antar lempeng samudra dan benua. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi geologi secara umum karangbolong. Geologi Gua Karangbolong dimensikan oleh batuan kapur dan yaitu batuan sedimen yang tersusun. Mengapa disebut dengan karangbolong? Bolong di sini karena adanya gerusan ombak di pantai tersebut, sehingga batuan tersebut menjadi terabrasi oleh ombak yang mengakibatkan batuan tersebut menjadi bolong. Mengapa sih gua tersebut tidak berbentuk sempurna? Karena tidak mempunyai stalaktit dan stalagmit. Stalaktit merupakan jenis sporium yang menggantung dari langit-langit gua kapur. Ia termasuk dalam jenis gua tetes. Stalagmit terbentuk dari pengendapan kalsium karbonat dan mineral lainnya yang terendap pada larutan air mineral. Sedangkan stalagmit terbentuk dari kumpulan kalsit dan kalsium karbonat yang berasal dari air yang menetes. Pembentukannya itu secara vertikal dari bawah ke atas. Gua karang sambung tersebut tidak membentuk sempurna karena adanya batuan breksi di batuan breksi tersebut, seperti pemecah struktur batuan di sana. Tetapi batuan breksi tersebut berasal dari aktivitas vulkanik di wilayah tersebut. Nah, lokasi pertama yang kami kunjungi yaitu Desa Totogan. Nah, di Desa Totogan ini mempunyai formasi totogan yang merupakan endapan yang terjadi oleh longsoran akibat gaya berat. Nah, pengendapannya ini dipengaruhi oleh pengangkutan dan pengikisan batuan. Nah, formasi totogan ini sebanding dengan batuan sedimen yang berumur Pliocene dan Miocene. Nah, di formasi totogan ini terdapat batuan yang bernama batuan breksi. Nah, batuan breksi ini terbentuk disebabkan oleh gerakan intrusi magma. Nah, batuan breksi tersusun dari berbagai material seperti lumpur, pasir, dan kerikil. Nah, formasi totogan ini dipengaruhi oleh samudra. Nah, formasi totogan menunjukkan perbukitan homogen di sebelah barat, di mana hanya terdapat satu jenis batuan. Nah, di sebelah timur ada perbukitan heterogen yang disebut perbukitan melang karena terdapat berbagai jenis batuan. Baik, saya akan menjelaskan lokasi pertama, yaitu lokasi atau formasi Totogan. Totogan merupakan cekungan dasar samudra. Totogan ini dulunya perbatasan antara Kerajaan Pajajaran Galuh dan juga Kerajaan Majapahit. Di formasi Totogan itu terdapat dua jenis perbukitan, yaitu perbukitan melang yang relatif heterogen atau berbeda-beda, yaitu adanya batuan rijang, batuan beku, dan juga batuan metamorf. Kemudian terdapat juga perbukitan sedimen yang batuannya relatif homogen atau sama, yaitu terdapat batuan breksi dan juga batuan pasir. Perlu diketahui bahwa formasi Totogan ini merupakan kumpulan batuan yang umurnya sama. Formasi melang adalah formasi yang paling tua. Kemudian kita di formasi Karangsambung, formasi Totogan, formasi Watarunda atau Gaba. Formasi Posongan dan juga formasi melang, penyebaran formasi tersebar di bagian selatan, membentang dari barat hingga timur menempuh dataran perbukitan. Stratigrafinya semakin di atas usianya itu semakin muda, atau semakin di bawah usianya semakin tua. Terima kasih.
Lokasi kedua berada di Gentan, Semboro, Kecamatan Sadang. Jenis batuan sedimen. Nama batuan Rijang, gamping atau gamping merah. Batuan Rijang memiliki ciri berwarna gelap dan merupakan batuan sedimen laut dalam. Batuan ini terbentuk dari pengendapan yang terjadi pada dasar samudra. Batuan keras kompak yang terbentuk dari kristal kuarsa. Pembentukan batu Rijang berhubungan dengan proses sedimentasi. Umur batuan Rijang adalah 85 sampai 40 juta tahun yang lalu. Batu Rijang memiliki warna merah karena mengandung unsur besi dan magnesium. Batuan ini berada di dasar laut karena ada pengaruh tektonik, kemudian tersingkap ke daratan. Perkenalkan, nama saya Cindy Ardianti Abidi dengan nomor pokok mahasiswa 222-170025. Saya akan menjelaskan tentang lava bantal atau pilolava, di mana lava bantal ini terbentuk akibat adanya aktivitas gunung api yang berada di dasar laut. Gunung api di dasar laut tersebut mengeluarkan magma yang langsung terkena pendinginan oleh air laut. Nah, kemudian bagian luarnya langsung membeku dan terkena tekanan hidrostatis yang mengakibatkan bentukannya membukit atau melonjong, berkomposisi basal dan bersifat basah. Batu bantal atau pilolava ini terangkat ke permukaan yang asalnya dari dasar laut dan terangkat di kawasan Karang Sambung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Mufida Ajara, nomor pokok mahasiswa 222170136. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuan sempertimit, yaitu batuan metamorf, ketinggiannya 103 mdpl. Lalu batuan sempertimit ini merupakan batuan ultramorfik yang berwarna hijau tua dan tergerus oleh air laut dan mengalami permukaannya itu licin. Batuan ini juga terjadi di lantai samudra. Lalu batuan ini juga mempunyai fase, yaitu ketika bersentuhan dengan air laut dan ketika batuan tersebut terjadi ke permukaan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fedra Fida Fatika Fatur Rahman dengan NPM 222170027. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang batu diabas atau diorit yang berada di Karang Sambung. Batu diabas atau batu diorit termasuk ke dalam batuan beku dalam karena dilihat dari teksturnya yang kasar. Diabas bersifat mafik atau basah dan berwarna gelap. Terbentuk akibat tumbukan lempeng samudra dengan lempeng benua yang kemungkinan terjadi pada kala Miocene. Adanya bidang kontak antara lempung formasi di Karang Sambung dengan diabas di sekitar Kali Jepuk. Batuan diabas menunjukkan struktur diabasik dan tersusun oleh mineral plagioklas, piroksen, magnetik, klorit, serta mineral karbonat. Pada batuan diabas terjadi perubahan akibat penambangan. Akibat penambangan merubah kemiringan lereng di Bukit Parang yang tadinya landai menjadi lebih curam, bahkan tegak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Najim Fatiana Putri dengan nomor pokok mahasiswa 222170023. Di sini saya akan membahas mengenai batu sekismika. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa batu sekismika ini merupakan batuan yang berjenis batuan metamorf dan berada di ketinggian 67 meter di atas permukaan laut. Sekismika ini merupakan batuan yang terbentuk akibat temperatur dan tekanan yang tinggi,
juga terbentuk pada zona subduksi atau pertemuan antar lempeng. Seismika ini disebut sebagai batuan kerak benua yang tersingkap ke permukaan. Batuan ini juga dianggap sebagai batuan tertua di Pulau Jawa. Bahkan disebut juga sebagai pondasinya Pulau Jawa. Keunikan dari batuan ini adalah dari kenampakan khas dari batuan metamorf berstruktur foliasi tersusun oleh mineral feldspar, kuarsa, dan mineral mika pipi yang melimpah, mengkilap menyerupai perak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jadi di sini saya akan sedikit memaparkan tentang batuan breksi. Batuan breksi adalah batuan yang terdiri dari fragmen-fragmen mineral yang rusak atau batuan yang disedimen secara bersama-sama oleh matriks berbutir halus yang mirip atau berbeda dari komposisi fragmen. Breksi memiliki bentuk menyudut. Batuan ini terbentuk karena ada singkapan, terbentuk disebabkan oleh gerakan intrusi magma. Batuan andesit yang kemudian dibuat oleh pasir, kerikil, lumpur lalu menjadi satu yang disebut batuan sedimen breksi. Batuan sedimen yang berada di pantai Karangbolong berasal dari gunung api. Batuan breksi berumur sekitar 30 juta tahun. Yang lalu. Batuan breksi yang berada di pantai Karangbolong berarti menandakan adanya gunung api yang tidak jauh dari asalnya. Ini yang menyebabkan batuan Karangbolong merupakan zona pegunungan selatan. Nah, untuk selanjutnya ada batuan metamorf, yaitu batuan yang bernama pilit, berlokasi di Sungai Lukulo dan ada di ketinggian 67 meter di atas permukaan laut. Batu pilit ini merupakan kelompok batuan metamorf yang awalnya berasal dari batu lempung. Aktivitas tektonik yang terus berlanjut dan kuatnya tekanan menyebabkan pilit menjadi terlipat di karang sambung. Batuan pilit adalah batuan metamorf berbutir halus dan berfoliasi yang terbentuk pada temperatur dan tekanan dari rendah sampai menengah. Batu pilit umumnya tersusun dari kuarsa, mika, dan klorit. Batuan jenis ini biasanya dimanfaatkan warga sekitar untuk bahan pembangunan rumah seperti bagian